Inter Milan vs AC Milan, comeback, Rossoneri menang 2-1. AC Milan melakukan comeback luar biasa saat menghadapi Inter Milan. Tertinggal duluan di babak pertama, Rossoneri menang 2-1 lewat sepasang gol Olivier Giroud. Pada pertandingan Derby della Madonnina jilid kedua di Giuseppe Meazza, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022, dini hari WIB, Inter kalah penguasaan bola 43% berbanding 57%. Tapi, mereka membuat 11 atoms, dengan 5 on goal dan unggul duluan lewat gol Ivan Perisic di menit ke-38. Tapi, Milan bangkit di babak kedua dan mencetak 2 gol dari 3 atoms on target, yang semuanya diborong Giroud. Hasil ini memang tak membuat Inter tergeser dari puncak klasemen dengan 53 poin dari 23 laga. Tapi, selisih dengan Milan 52 poin, di posisi kedua tinggal 1 poin dan bisa juga didekati Napoli dengan 49 poin. Milan langsung mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan Inter dan membuat para pemain tidak nyaman membangun serangan dari bawah. Dari sisi kanan dan kiri, Milan menyerbu. Tapi, Inter justru yang mampu membahayakan gawang Milan pada menit ke-10 saat Denzel Dumfries menyambut umpan silang Ivan Perisic. Bola berhasil ditanduk ke pojok gawang Mike Maignan. Sayangnya, gol itu dianulir karena Perisic lebih dulu terjebak offside sebelum mengirimkan crossing. Inter kemudian mendapat peluang lagi semenit setelahnya lewat sepakan Marcelo Brozovic di depan kotak penalti. Untung bagi Milan, Mike Maignan tak terkecoh arah bola yang mengenai kepala Pierre Kalulu dan mampu menepisnya. Inter terus mendominasi permainan dan tak memberikan kesempatan Milan untuk masuk ke pertahanan mereka. Pada menit ke-26, Lautaro Martinez menaklukkan Alessio Romagnoli dan mengoper bola ke Barella, tapi sepakannya masih melebar. 2 menit kemudian, Inter mendapat peluang emas lagi saat Dumfries menerima umpan Martinez di depan gawang Milan. Tinggal berhadapan dengan kiper, sepakan Dumfries bisa ditepis Maignan. Milan akhirnya bisa membahayakan gawang Inter pada menit ke-36 ketika Sandro Tonali mendapat ruang tembak di depan kotak penalti, tapi bola bisa ditepis tangan kiri Handanovic sambil terbang. Gawang Maignan bobol juga di menit ke-38 dari situasi korner saat Perisic menyambut bola umpan Calhanoglu, dengan sepakan voli kaki kiri di kotak penalti dan mengarah ke pojok kiri gawang. Milan menyamakan skor di menit ke-75 lewat serangan balik yang membuat posisi 5 lawan 3 pemain bertahan Inter. Brahim Diaz menembak bola tapi melebar dan Giroud dengan cepat mencocor di tiang jauh, untuk menjebol gawang Handanovic. Giroud, penyerang Prancis itu malah membuat gol keduanya sekaligus membawa Milan berbalik unggul 2-1 di menit ke-78. Davide Calabria mengoper bola ke Giroud di kotak penalti dan usai mengecoh Stefan de Vrij, dia menembak ke tiang jauh. Pilihan Botman musim panas 2022 nanti cuma 2, Milan atau Newcastle. Agen dari Sven Botman mengatakan musim panas 2022 nanti kliennya hanya akan memilih antara AC Milan atau Newcastle. Botman merupakan pilar penting Lille. Penampilan bek Belanda itu kemudian menarik minat sejumlah klub. Di antaranya ada AC Milan. Rossoneri serius ingin mendatangkannya pada Januari tahun 2022 kemarin. Milan juga disebut sudah mendekati pihak Lille. Namun mereka menolak untuk melepas defender berusia 22 tahun tersebut. Selain AC Milan, kabarnya Newcastle juga berminat pada Sven Botman. Namun mereka juga gagal meyakinkan Lille melepasnya. Namun ada kans Lille bakal bisa melepasnya pada musim panas 2022 mendatang. Agen Botman, Nicky Bruinenberg, mengatakan jika memang kliennya pergi maka sejauh ini cuma ada 2 klub saja yang akan menjadi pilihannya yakni AC Milan atau Newcastle. Salah satu kekuatan terbesar Sven adalah ia selalu sangat yakin dengan keputusan yang dia buat, jadi ia tidak membiarkan dirinya dikondisikan dan yang terpenting memiliki keberanian yang nyata, seru Nicky Bruinenberg kepada Football International. Sven tidak takut mengambil risiko. Saya yakin ia akan membuat keputusan yang tepat selama musim panas. Milan dan Newcastle sama-sama klub besar, ujar Nicky. AC Milan sendiri disebut berpeluang besar untuk bisa mendatangkan Sven Botman. Pasalnya mereka bermain di Liga Champions dan dalam 2 musim terakhir mereka bisa kembali bersaing di papan atas Serie A. Di sisi lain, Newcastle sekarang terpuruk di papan bawah klasemen Premier League dan berpeluang terdegradasi.
Meski demikian Nicky Bruinenberg mengatakan Botman masih belum membuat keputusan apapun soal masa depannya. Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan berpikir bahwa Newcastle hanya akan menjadi pilihan ekonomi. Mereka mulai membuat proyek yang bagus di sana, sementara Milan adalah klub yang sangat bergengsi, tuturnya. Paolo Maldini tentang kemenangan atas Inter Milan, senang bikin fans bahagia. Paolo Maldini merasakan emosi yang luar biasa usai AC Milan mengalahkan Inter Milan. Bukan hanya soal 3 poin, Maldini merasa senang karena hasil yang didapat bisa membuat fans rossoneri bahagia. Milan sukses mempermalukan Inter pada duel pekan ke-24 Serie A 2021/2022, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, dini hari WIB. Pada duel yang dimainkan di Stadion Giuseppe Meazza itu, Milan menang dengan skor 2-1. Gol Ivan Perisic pada menit ke-28 sempat membuat Milan berada di bawah tekanan. Tapi, pada babak kedua, Milan membalas lewat gol Olivier Giroud. Lalu, ada insiden panas ketika Theo Hernandez mendapat kartu merah di penghujung laga. Paolo Maldini tahu betul pentingnya meraih kemenangan pada laga melawan Inter Milan. Sebelum menjadi direktur klub, Maldini telah membela panjang AC Milan sebagai pemain sekaligus meneruskan jejak ayahnya. Sepak bola itu luar biasa, memberi Anda emosi yang luar biasa. Kita hidup untuk ini. Dengan semangat ini, kita akan melangkah jauh. Sepak bola tanpa fans tidak masuk akal. Kami senang telah membuat fans kami bahagia, kata Maldini. Kini, Milan hanya terpaut 1 poin dari Inter Milan yang ada di puncak klasemen. Walau Inter masih punya 1 laga tunda, jarak 1 poin membuat Milan secara mental merasa peluang Scudetto masih bisa dikejar.